dalam jual beli itu ndak disyaratkan untung itu harus tidak boleh melebihi 2 kali lipat. Ini beberapa orang itu punya pemahaman seperti itu, ndak. Jadi kalau misalnya ada seorang penjual ulung, selama dia jujur, tidak melakukan penipuan, ya, tidak merugikan konsumen dan seterusnya, tidak melanggar syariat, intinya kalau dia bisa mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, itu hukumnya boleh. Jadi tidak syarat. Beberapa orang itu punya pemahaman kalau ambil untung itu tidak boleh lebih dari 2 kali lipat. Tidak benar itu. Kalau seandainya panjenengan kulak beli barang dengan harga paling murah, kemudian panjenengan jual dengan harga yang paling mahal, untungnya banyak berlipat-lipat, itu bagaimana hukumnya? Boleh. Karena jual beli itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, innamal bai'u antarodin. Jadi jual beli itu yang penting adalah ada unsur saling rela. Penjual rela dengan harga tersebut, pembeli juga rela dengan barang tersebut yang dia beli dari penjual. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Kita akan membahas mengenai muamalat, ya. Muamalat ini ya hubungan sesama manusia. Jadi di situ akan dibahas mengenai transaksi atau akad-akad seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, pinjam meminjam. Nah, ini kita akan bahas seputar itu, semacam itu ya para jamaah. Sebelumnya kita ini selaku umat Islam sebelum masuk ke suatu perkara, sebelum terjun melakukan suatu apapun, kita punya kewajiban untuk memastikan, mengetahui mana saja perkara yang dihalalkan oleh Allah dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu, kita sudah memastikan bahwa perkara tersebut hukumnya halal, maka kita monggo kerjakan, silahkan. Tapi kalau ternyata hal tersebut hukumnya haram, maka ya jangan dikerjakan. Ya, oleh karenanya harus diperhatikan. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Jual beli di sini jual beli tertentu, jual beli khusus. Jadi tidak segala macam jual beli atas dinamakan jual beli kemudian hukumnya itu halal karena dinamai jual beli, enggak. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini harus diperhatikan. Syariat telah membatasi jual beli tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karenanya orang yang ingin, ya ini sekarang di kitab, orang yang ingin melakukan jual beli, ya, atau akad-akad yang lain, transaksi yang lain, melakukan nikah, ya, muamalat-muamalat yang lain, maka ia wajib mengetahui bagaimana supaya transaksi tersebut, muamalah tersebut hukumnya ini sah menurut kacamata agama. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang sering kita praktekkan ini adalah jual beli para jamaah. Jual beli ini satu yang harus kita pahami, tidak melulu alat tukarnya itu uang. Jadi tidak harus alat tukarnya itu uang. Jadi barter tukar menukar barang itu dalam syariat itu juga disebut dengan jual beli, ya. Jadi kalau misalnya ada orang dia nggak ada uang, dia punyanya sayur gitu, dia pengen dapat ikan, sehingga dia supaya dapat ikan dia ngasih sayur atau menukar sayur yang dia miliki dengan ikan milik tetangganya misalnya yang kebetulan seorang nelayan umpamanya, maka ini juga termasuk bagian dari jual beli, disebut dengan jual beli seperti itu.
Nah ini, maka syaratnya apa saja para jamaah? Yang pertama itu ada namanya ijab dan qabul, ya. Ijab dan qabul. Jadi tidak hanya pernikahan saja yang ada ijab qabulnya, jual beli ini juga ada ijab qabulnya. Ijab ini seperti kalau misalnya kita di posisi penjual, kita mengatakan saya jual kepadamu barang ini. Ini namanya ijab. Kemudian yang menimpali berarti siapa? Pembeli. Pembeli berarti qabul kan, dia mengatakan saya terima barang ini. Atau bisa juga kebalikannya, pembeli yang mulai duluan. Pokoknya yang dulu itu namanya ijab, balasannya namanya qabul, ya. Kalau pembeli yang mulai dulu, saya beli barang ini dari Anda dengan harga sekian misalnya. Kemudian penjualnya bilang saya terima. Nah, itu namanya ijab qabul para jamaah. Dan begini, dalam jual beli itu tidak disyaratkan untung itu harus tidak boleh melebihi 2 kali lipat. Ini beberapa orang itu punya pemahaman seperti itu, enggak. Jadi kalau misalnya ada seorang penjual ulung, selama dia jujur, tidak melakukan penipuan, ya, tidak merugikan konsumen dan seterusnya, tidak melanggar syariat intinya, kalau dia bisa mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, itu hukumnya boleh. Jadi tidak syarat. Beberapa orang itu punya pemahaman kalau ambil untung itu tidak boleh lebih dari 2 kali lipat. Tidak benar itu. Kalau seandainya panjenengan kulak beli barang dengan harga paling murah, kemudian panjenengan jual dengan harga yang paling mahal, untungnya banyak berlipat-lipat. Itu bagaimana hukumnya? Boleh. Karena jual beli itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, innamal bai'u antarodin. Jadi jual beli itu yang penting adalah ada unsur saling rela. Penjual rela dengan harga tersebut, pembeli juga rela dengan barang tersebut yang dia beli dari penjual. Jadi nggak ada masalah. Kalau seandainya untungnya itu banyak, atau misalnya sebalikannya, dia beli barang mahal begitu, ya biar orang itu nggak malu kalau nerima sedekah, dia jual dengan harga semurah-murahnya, diobral, ya, banting harga, harganya dibanting. Nah, bagaimana? Apakah boleh? Boleh seperti ini. Dan tidak dikatakan ini jangan mateni pasaran sampean Pak, tidak ada seperti itu. Ya selama di mana saja boleh itu. Jadi itu ya. Yang pertama saya ulangi lagi, adanya ijab dan qabul, ya. Jadi redaksi ungkapan yang menunjukkan kerelaan dari penjual dan pembeli. Seperti itu. Secara umum seperti ini. Terus bagaimana kalau seandainya jual beli nggak pakai ijab qabul? Seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat kita. Orang-orang yang jual beli ya di pasar atau mungkin di toko-toko, yang barang-barang yang sering dikonsumsi itu bagaimana? Nah ini sebenarnya kalau ikut syarat ini ya tidak boleh. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Jadi ambil barang, kemudian sudah uangnya dikasih gitu aja. Nah ini kan biasanya seperti itu kan kalau di warung-warung begitu, toko-toko begitu. Jadi sudah tahu harganya sekian, yuk tuku, gitu kan. Ambil barangnya terus uangnya dikasih karena sudah tahu harganya. Nggak pakai bilang saya jual, saya beli. Itu bagaimana seperti itu hukumnya? Boleh, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Tapi ada ketentuannya. Di antaranya adalah ini dalam hal-hal yang remeh. Beli tempe, beli tahu, beli ikan asin gitu. Kalau beli tanah ya tidak bisa seperti itu. Kalau beli rumah ya tidak bisa seperti itu, ya. Jadi dalam hal-hal yang kebutuhan sehari-hari, beli roti, beli daging gitu, itu bisa seperti itu. Tapi kalau dalam hal yang sifatnya besar, ini tidak cukup seperti itu. Jadi ada ijab dan qabul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah 2 orang yang bertransaksi. Jadi kalau jual beli itu harus antara 2 orang yang bertransaksi, ya. Yang mereka ini ditentukan syarat-syaratnya oleh syariat.
Di antaranya ini ada harus balik, berakal, ya, tidak terpaksa, tidak ditahan tasarrufnya, tidak ditahan muamalahnya, ya, dan dia ini bertransaksi atas kehendaknya sendiri, tidak dipaksa. Artinya para jamaah, tidak sah kalau seandainya bertransaksi dengan mesin. Ini kan ada kan alat masukkan uang berapa, begitu kemudian keluar minuman. Nah ini menurut kacamata fikih jual beli seperti itu tidak sah. Tahu nggih panjenengan nggih, di beberapa di luar negeri atau mungkin di swalayan yang besar begitu, nah, itu kan ada kan minuman-minuman begitu, nggak ada yang jaga, dimasukkan uang tertentu, keluar minuman tertentu, dipencet-pencet kemudian keluar. Nah, itu tidak sah. Begitu juga yang dipraktekkan ini di beberapa lembaga. Jadi makanan digelar, kemudian sudah mau bayar tinggal taruh, tinggal ambil. Ya, katanya warung kejujuran, akhirnya tekor. Ya, jadi kalau akadnya seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena cuma satu pihak saja. Satu pihak saja ini. Jadi nggak ada. Pihak yang kedua nggak ada. Seperti itu. Jadi kalau transaksi dinamakan dengan jual beli, tidak sah. Kecuali kalau memang ya ditata. Ditata bagaimana? Bukan akad jual beli, tapi akad sumbang menyumbang. Monggo kalau seperti itu silahkan. Ya, tapi kalau jual beli tidak sah, karena jual beli ini harus ada dua orang yang bertransaksi, satunya penjual, satunya pembeli. Berarti kalau dengan mesin tidak sah. Kalau cuma satu pihak saja, kayak tadi contoh seperti itu, ambil bayar juga tidak sah. Kecuali kalau di setting sumbangsi, saling sumbang, ya. Berarti orang yang punya barang ini sudah, yang mau ambil silahkan ambil, menyumbang. Kemudian orang yang ngambil ini juga dia sama juga, akadnya juga nyumbang. Saya naruh uang, ini akadnya nyumbang. Kalau memang seperti itu, ya silahkan, monggo, ya. Itu. Kemudian ini disebutkan keduanya baligh. Keduanya baligh. Artinya para jamaah, jual beli yang dilakukan oleh pihak yang belum baligh seperti anak kecil itu tidak sah. Jadi anak kecil ini tidak sah jual belinya. Anak kecil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak sah jual belinya. Lah terus bagaimana Ustadz kalau anak kita sekolah ini? Ya kalau kita mau menerapkan ini ya jangan dikasih uang untuk transaksi. Dikasih bekal aja. Dikasih makan aja, dikasih minuman aja, dan itu saya rasa lebih aman buat anak-anak kita gitu. Kalau jajan nggak bisa ngontrol kita, kadang mungkin penjualnya lebih besar, kemudian ditipu atau dia nggak ngerti kembalian begitu kan, ya berpotensi seperti itu. Kalau mau aman ya diberi bekal, makanan, minuman dan seterusnya. Tapi ini sekali lagi juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya boleh jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ayo, Mbak Mairo ngaji loh nak. Panggil Bunda. Bunda. Ini. Jadi ada para jamaah ulama yang mengatakan bahwasanya boleh anak kecil itu melakukan jual beli. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah anak ini sudah mumayyiz, sudah dengar, sudah paham. Kalau anak TK biasanya belum. Tapi kalau anak sudah kelas 3, kelas 2, ini ya sudah ngerti uang, sudah bisa ngitung, sudah paham lah kalau diajak ngomong itu. Ya kalau mengikuti pendapat ulama yang perbolehkan, ini hukumnya boleh. Seperti itu. Kemudian berakal. Artinya kalau orang gila melakukan transaksi jual beli itu juga tidak sah. Ada orang gila misalnya bawa HP dari rumah kemudian ke counter misalnya jual HP. Lah kalau kita tahu orang itu orang gila ya jangan dilayani, tidak sah itu para jamaah. Atau ada orang gila perempuan dia pakai perhiasan ke toko emas dijual.
Lah kalau emang tahu ini orang ini ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, itu berarti jual belinya tidak sah, seperti itu. Kemudian tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa, tidak dalam kondisi dipaksa. Artinya jual beli atau transaksi yang salah satu pihak atau kedua belah pihak ini dipaksa, diancam misalnya supaya melakukan transaksi jual beli, maka jual beli ini tidak sah, seperti itu. Itu terkait pelakunya, orangnya, ya, yang melakukan transaksi. Yang berikutnya ini adalah terkait barang yang diperjualbelikan atau alat tukarnya. Barang yang diperjualbelikan atau alat tukarnya. Yang pertama adalah barang tersebut adalah barang yang suci, barang yang memiliki manfaat, kemudian mampu untuk diserah terimakan, kemudian juga dimiliki oleh orang yang bertransaksi, atau orang tersebut memiliki hak sebagai wakil atau wali atas barang tersebut, ya, dan bendanya ini diketahui, barangnya ini diketahui, ya. Ini pembahasan ini mencakup barang yang diperjualbelikan ataupun alat tukarnya, ya. Makanya tadi alat tukar ini sekali lagi tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa barang, seperti itu. Yang pertama apa? Suci. Artinya para jamaah, kalau najis tidak sah diperjualbelikan. Jadi barang-barang yang najis seperti apa itu? Kotoran kambing misalnya. Jadi mungkin ada yang di sini usaha pupuk-pupuk gitu, pupuk hewani, jualan kokam, kotoran kambing. Ini tidak sah diperjualbelikan. Kenapa? Karena najis. Kan eeknya kambing itu kan. Atau kotoran sapi, atau pokoknya segala benda najis. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Tapi tetap saya kasih solusi. Gimana Ustadz? Ya jangan diperjualbelikan. Akadnya bagaimana? Akadnya bisa dikasih gitu aja. Terus nanti minta upah bawahnya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi ini kotoran kambingnya buat sampean, ya. Per karungnya ini nggak ada harganya Pak, gratis. Tapi kita cuman minta upah bawahnya saja. Bisa seperti itu. Lah kan tetap dapat manfaat kan? Orang yang ini pengen dapat kotoran kambing, dapat kotoran kambing. Orang yang mengepul kotoran kambing ini, mengepul itu mengumpulkan para jamaah, juga dapat uang. Seperti itu. Atau kalau enggak gitu, bisa juga seperti ini. Orang yang ngasih kotoran kambing ke kita ngasih dia uang hadiah. Bukan harga dari nilai kotoran kambing. Itu juga bisa seperti itu. Nah ini kalau panjenengan bisa menjelaskan orang-orang, dijelaskan. Saya pernah sama istri kemana begitu beli, ya bahasa kita beli ya, maksudnya kita cari kotoran kambing. Saya bilang ini ditawari kan, ini ada pupuk seperti ini, seperti ini. Saya jelaskan, ini kotoran kambing Bu, najis, tidak sah diperjualbelikannya itu tidak sah. Tapi jangan usah khawatir, begini, nanti sampean kirim aja ke rumah, ya. Nanti kita kasih upah untuk biaya kirimnya. Jadi akadnya ini biaya kirim, biaya antar, bukan saya ngasih nilai harga kotoran kambing karena tidak sah diperjualbelikan. Atau kalau nggak gitu, jenengan kasih hadiah sudah. Orangnya misalnya masang harga sekian, kan nggak sah kan? Saya nggak beli nih Bu, ya. Ini saya kasih hadiah uangnya. Nah, itu juga bisa. Contoh lain yang najis, ya ini beberapa produk-produk kecantikan atau kesehatan yang ada alkoholnya. Yang ada apanya? Alkoholnya. Karena alkohol itu najis para jamaah. Jadi hati-hati panjenengan. Kalau misalnya beli parfum, ya, kemudian beli deodoran, kemudian apalagi, ya, pokoknya produk-produk seperti itu yang ada alkoholnya dicek itu. Kalau ada alkoholnya itu tidak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Dan juga tidak sah dibuat sholat. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi alkohol para jamaah. Alkohol, produk-produk yang ada alkoholnya itu tidak sah diperjualbelikan. Ya.
Kalau seandainya orang sudah terlanjur misalnya, terlanjur punya parfum, bagaimana ini jual wadahnya? Isinya gratis. Bisa seperti itu. Ya, orangnya ya terserah. Tapi pokoknya itu tadi, kalau ini berkaitan dengan produk yang dipakai, berarti kalau mengandung alkohol maka tidak sah digunakan untuk sholat, seperti itu. Contoh lain, tadi kita ngasih kotoran kambing, alkohol, darah misalnya. Darah. Jadi darah ini tidak sah diperjualbelikan. Karena ternyata di Leces ini masih ada orang yang jualan apa? Dideh itu. Nah, ini tidak sah ini. Tidak sah diperjualbelikan dan juga tidak sah dikonsumsi, haram dikonsumsi. Ya. Najis itu tidak boleh. Tidak boleh misalnya ada orang habis nyembelih atau mau nyembelih nanti darahnya ditampung aja. Saya beli darahnya. Tidak sah. Dan kalau diolah menjadi makanan, makanannya ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Begitu. Kemudian memiliki manfaat. Barang tersebut memiliki manfaat. Manfaat yang bagaimana? Manfaat yang dianggap oleh syariat. Artinya apa? Dinilai bermanfaat oleh syariat. Artinya barang-barang yang mungkin ada manfaatnya, tapi manfaat itu enggak dianggap oleh syariat, itu tidak sah diperjualbelikan. Seperti apa? Seperti alat-alat musik yang diharamkan. Kita sudah menyebut atau nggak tahu disebutkan belum di sini. Alat musik yang diharamkan, ya, itu ada manfaatnya, tapi manfaat itu nggak dianggap oleh syariat, itu nggak boleh diperjualbelikan, ya, tidak sah diperjualbelikan. Binatang misalnya, dilihat syariat menilainya seperti apa. Kalau memang ada manfaatnya dan manfaatnya itu dianggap oleh syariat, maka jual beli itu hukumnya sah. Ayam, kambing, ada manfaatnya kan, untuk apa? Dikonsumsi. Kucing, ada manfaatnya. Manfaatnya untuk memburu tikus. Walaupun nggak kita fungsikan untuk itu, cuman dibuat ya lucu-lucuan misalnya, boleh. Tapi kalau tikusnya ini tidak ada manfaatnya, ini tidak sah orang jual beli tikus begitu. Ya. Ular misalnya, tidak ada manfaatnya. Kan soalnya kan ada ular tuh yang dinilai mahal itu kan. Nah, itu tidak sah itu jual belinya itu. Karena tidak ada manfaatnya atau manfaatnya tidak dianggap oleh syariat. Lintah bagaimana? Tahu ya Ibu ya, lintah. Lintah yang nyesep darah itu. Itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk menghisap darah. Nah, jadi lintah ini ternyata digunakan untuk pengobatan dan ini dianggap manfaatnya oleh syariat, maka berarti jual beli lintah itu hukumnya boleh. Ini saya ngasih contoh nggak ngarang ya para jamaah ya, ini disebutkan di kitab-kitab ini seperti itu. Jadi punya manfaat yang diakui oleh syariat. Kemudian syarat berikutnya adalah mampu diserah terimakan. Ya. Artinya apa? Kalau menjual barang yang tidak mampu untuk diserah terimakan, tidak sah. Ada orang misalnya jualan burung, saya jual burung. Oh iya, boleh lihat saya, mau spill dulu burungnya mana? Itu terbang di angkasa. Tidak sah. Tidak sah itu. Saya punya kerbau, atau punya sapi. Mana sapinya? Ucul. Nah, ini juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak mampu untuk diserah terimakan. Ya. Seperti itu. Atau punya barang, tapi barangnya sedang disita, diambil paksa oleh orang lain dan dia nggak mampu untuk mengambilnya, itu nggak bisa itu. Jadi orang misalnya jualan mobil, mana mobilnya? Mobil saya sedang diambil paksa oleh orang yang punya power begitu, dia nggak bisa ngambil kembali, tidak bisa merebut kembali. Lah ini jual beli yang seperti ini tidak sah. Ya. Kemudian barang tersebut dimiliki, artinya kalau barang nggak dia miliki, ya tidak sah dijual belikan. Jadi kalau ada orang pekerjaannya maling,
maling kendaraan curanmor misalnya, atau barang-barang yang lain, atau tadi binatang tadi itu, maling binatang, sapi, kambing, dicuri, dijual, maka jual beli ini tidak sah. Kenapa? Karena bukan miliknya. Loh Ustadz, berarti kalau penjual itu otomatis pemilik ya? Ya tidak tentu juga. Syaratnya adalah dimiliki pribadi, atau kalau nggak gitu punya hak untuk menjual, diberikan wewenang untuk penjual, diberikan wewenang untuk menjual barang tersebut. Misalnya statusnya adalah wakil, dia diberi wewenang. Jadi dia mungkin nggak punya sapi, tapi orang yang punya sapi memasrahkan, Pak, ini saya punya sapi, ya, sampean jualkan ke pasar. Nah ini boleh, hukumnya boleh. Oleh karenanya ini kalau seandainya kita jualan di tempat kumpulnya lapak-lapak, ya, stan-stan, ya kita kalau nggak dikasih wewenang oleh tetangga setan kita, jangan jualin. Kadang kan seperti itu kan, sesama penjual begitu, satunya ke kamar mandi atau sholat begitu, ada pelanggan datang nggak mampir ke lapaknya, mampir ke lapak tetangganya, temennya, padahal tadi nggak memasrahkan, kemudian dijualkan begitu saja. Ini tidak sah. Kenapa? Karena bukan pemilik dan juga tidak diberikan wewenang oleh pemiliknya. Paham ya para jemaah? Jadi harus hati-hati. Kecuali kalau dikasih wewenang. Jadi misalnya, Mbak, saya mau kamar mandi, tolong nanti kalau ada pelanggan, ada penjual, tolong sama jualkan, harganya ya seperti yang tertera di situ. Ya monggo silahkan. Dan kalau memang orang itu menjadi wakil ini nggak sembarangan. Wakil ini punya ketentuan para jamaah. Di antara ketentuannya adalah harus memperhatikan yang paling manfaat untuk orang yang memberikan wewenang kepadanya, orang yang dia wakili. Jadi tidak boleh ambil untung. Kalau wakil itu tidak boleh ambil untung. Jadi kalau dia beli barang, milih yang paling maslahat, yang paling untung buat orang yang dia wakili. Tidak boleh ambil badi, ambil untung, tidak boleh. Jadi harganya sekian, cari yang murah begitu, kemudian ambil, nggak ngomong, nggak apa, enggak. Kalau emang dia wakil, nggak boleh para jamaah. Seperti itu. Ya itu ya. Itu jadi syarat yang tadi dimiliki oleh orang yang bertransaksi atau memiliki hak sebagai wali atau wakil. Wali itu kayak gimana? Misalnya anak-anak kita, ada anak kita misalnya ikut lomba, dapat uang. Uangnya siapa? Uangnya siapa? Ya uangnya anak kita, bukan uang kita. Kita boleh nggak membelanjakan itu? Boleh, karena kita ini walinya gitu loh, punya wewenang. Tapi itu untuk kemaslahatan anak tersebut, seperti itu. Makanya panjenengan kalau seandainya ngajak cucu, ngajak anak ke rumah kerabat, kemudian kok disangoni, ini pastikan tanyakan. Ini kadang kan orang itu kan ngasih ibunya segan begitu ya, karena nominalnya nggak seberapa, dikasihkan ke siapa? Ke anaknya gitu. Makanya bagaimana seharusnya kalau ada uang-uang seperti itu dikumpulkan, dibelanjakan untuk kemaslahatan anak. Jangan dimakan sendiri. Ya karena bukan uangnya panjenengan itu, uangnya anak itu. Jadi dikumpulkan untuk kemaslahatan anak, untuk beli susunya, untuk biaya sekolahnya, untuk makannya, untuk beli bajunya, terserah. Ini penting ini para jamaah. Jadi kita ini jangan sampai makan harta orang lain, harta yang bukan harta kita maksudnya. Begitu. Kemudian ini juga penting ya, barang tersebut bendanya diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya para jamaah, kalau barang tersebut itu tidak jelas, maka jual beli itu tidak sah. Kayak gimana itu? Misalnya ada orang jualan dua barang, buku misalnya, dia mengatakan saya menjual salah satu buku ini, saya menjual salah satu buku ini, atau saya menjual salah satu dari dua rumah yang saya miliki, saya menjual salah satu dari dua sepeda motor yang saya miliki. Yang mana ini? Yang Mio apa yang Vario misalnya? Ini nggak jelas ini. Seperti itu.
Jadi harus dijelaskan terlebih dahulu. Yang mana? Kalau memang sudah dijelaskan salah satunya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau masih belum jelas, ini berarti masih belum diketahui bendanya yang mana. Oleh karenanya, ya, kalau menjual barang kemudian dalam kemasan dan tidak jelas dan bukan untuk kemaslahatan barang tersebut, itu hukumnya tidak sah. Tidak sah. Jadi makanya harus hati-hati. Itu syarat-syarat yang harus secara umum ya, ini ya para jamaah, yang harus kita penuhi apabila kita ingin melakukan yang namanya jual beli, seperti itu ya. Jadi ini para jamaah ya, jual beli secara umum. Monggo, ini ringkas saja, akan kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertemuan berikutnya ini kita akan bahas mengenai jual beli emas dan perak. Kalau emas dan perak ini ada ketentuan tambahan ya. Monggo panjenengan yang punya buku dibaca-baca dulu untuk persiapan, supaya ketika di majelis itu sudah langsung connect, langsung nyambung, langsung paham begitu. Jadi demikian kajian kita mengenai muamalat. Intinya adalah kita, sekali lagi, sebelum masuk ke perkara transaksi akad jual beli atau muamalat yang lainnya, kita harus memastikan bahwasanya hal tersebut hukumnya boleh dan halal. Kalau kita tidak tahu bagaimana, tanya terlebih dahulu, Ustadz, ini saya mau masuk bisnis, ini akadnya seperti ini, bentuk format transaksinya seperti ini bagaimana menurut syariat, boleh apa tidak? Kalau seandainya boleh, ya saya kerjakan. Kalau tidak boleh, ini kira-kira ada solusinya nggak Ustadz? Nah, tadi kan sudah saya kasih solusi. Orang kalau misalnya mau mendapatkan kotoran kambing atau dia usaha botani begitu, jualan tanaman dan juga pupuk, nah ini kan saya kasih solusi. Jadi ditanyakan terlebih dahulu supaya tidak sampai terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Saya menyebutkan sebuah hadis. Jadi orang itu ya, kalau dia mau menjadi pedagang ya harus mematuhi peraturan yang ditentukan oleh syariat. Dan pedagang yang jujur ini mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada. Jadi orang yang berdagang dan dia jujur, nanti pada hari kiamat dia akan digiring, dia akan dikumpulkan, dia akan dikelompokkan dengan siapa? Nggak remeh-remeh para jamaah, ma'an nabiyyin, dengan para nabi ya. Was-siddiqin, dengan para wali, wasyuhada, dan dengan orang-orang yang mati syahid. Begitu ya Ustaz? Iya, seperti itu. Ini sabdanya baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kenapa kok seperti itu? Ya karena apa? Dia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Orang pedagang, apalagi di zaman sekarang ya, jujur ini ya sesuatu yang sulit di zaman sekarang begitu kan. Orang maunya untungnya banyak, orang maunya dapat balik modal dalam waktu yang cepat. Kan seperti itu kan. Lah ini butuh ini, udah nggak ada yang tahu aja lah. Saya tak bilang seperti ini. Kulakannya harganya cuman 5.000, dia bilangnya kulakannya 50.000. Nah, kan kadang kan seperti itu kan, orang ditawar begitu sama pembeli, nggak dapat Pak, udah dapat Bu, padahal sudah dapat itu. Kan nggak jujur itu namanya kan. Jadi harus hati-hati. Makanya pedagang yang jujur ini dimotivasi oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau dia jujur, dia tidak menipu, dia tidak mengelabui konsumen, dia akan mendapatkan pangkat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, dihimpun, disatukan ya, dikelompokkan dengan para nabi, para wali, dan orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo